Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang inteligensi. Inteligensi atau kecerdasan sering digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur prestasi. Karena setiap orang tuh pasti memiliki inteligensi yang berbeda-beda pada masing-masing pribadinya. Menurut salah satu pakar ahli yaitu Gartner, beliau mengatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep dasar inteligensi. Di dalam diri manusia terdapat yang namanya inteligensi, bakat, serta kreativitas. Bakat itu sendiri berhubungan dengan kreativitas, dan kreativitas itu juga berhubungan dengan bakat, yang mana anak yang berbakat itu merupakan anak yang cerdas, atau dia mempunyai inteligensi yang tinggi. Inteligensi itu juga berhubungan dengan prestasi, karena itu merupakan salah satu faktor penentu dalam inteligensi. Inteligensi itu memberikan kesempatan bagi kita untuk berkembang, dan kemungkinan juga inteligensi itu dapat direalisasikan tergantung pada pribadi kita masing-masing serta kesempatan yang ada. Pengertian tes inteligensi. Tes itu sendiri adalah alat yang digunakan, sedangkan inteligensi adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang. Jadi tes inteligensi adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Tujuan tes inteligensi dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk memahami dan mengenali dirinya sendiri serta mengetahui apa kemampuan yang dimiliki di dalam dirinya sendiri. Nah, itu bisa sebagai tujuannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam tes inteligensi. Tes inteligensi sendiri memiliki berbagai macam jenis. Berikut ini merupakan macam-macam tes inteligensi yang turut serta digunakan di Indonesia, antara lain: pertama, tes Binet. Tes Binet Simon dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Inteligensi digambarkan oleh Alfred Binet sebagai sesuatu yang fungsional. Tes Binet yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Stanford Binet Intelligence Scale from LM, di mana tes tersebut merupakan hasil revisi ketiga dari teman dan Merrill pada tahun 1960. Yang kedua ada Wessel Intelligence Scale for Children. Tes inteligensi WIS adalah salah satu tes yang sering dan umum digunakan di dunia psikologi serta sering digunakan oleh para psikolog. WIS dikembangkan oleh David Wechsler yang memplikasikan pada tahun 1930, di mana tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Melalui tes WIS dapat mendeskripsikan berbagai aspek kecerdasan anak dan dapat mengukur kemampuan kognitif seseorang dengan melihat pola-pola respon pada tiap-tiap subtes. Yang ketiga, WPPSI. WPPSI adalah Wechsler First School and Prima Scale of Intelligence. Dikembangkan oleh Wechsler. Sesuai dengan namanya, alat ini dirancang dan ditujukan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang pada tingkat taman kanak-kanak. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat mulai masuk ke taman kanak-kanak hingga umur 6 tahun. Atribut psikologis dan kemampuan-kemampuan yang diukur oleh alat tes ini terdiri dari 2 penilaian besar, yaitu tes verbal yang oleh alat tes ini terdiri dari 2 penilaian besar, yaitu tes verbal yang mencakup atas
tes yang mencakup atas tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, serta tes prestasi yang terdiri atas rumah binatang dengan mencocokkan nama binatang dan tempat tinggalnya, penyelesaian gambar dengan melengkapi gambar yang kosong, mencari jejak, bentuk geometris, labirin, dan puzzle. Yang keempat yaitu IST, Intelligence Structure Test, merupakan alat tes inteligensi yang telah diadaptasi di Indonesia. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amateur Theor di Frankfurt Main, Jerman pada tahun 1953. IST terdiri dari 9 subtes. IST adalah alat tes yang kompleks dan memiliki tingkat kesulitan pada tugas-tugas di setiap bagian yang tinggi. Meski begitu, melalui tes IST individu dapat mengetahui IQ total dan perbagian. Yang kelima itu ada SPM, Standard Progressive Matrix. SPM adalah tes inteligensi yang dirancang oleh J.C. Revan pada tahun 1936 serta diterbitkan pertama kali di tahun 1938. SPM yang dijumpai di Indonesia yaitu hasil revisi pada tahun 1960. Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general atau kemampuan umum seseorang. Tes SPM digunakan secara individual atau klasikal dan waktu penyajian yang dibutuhkan 30 menit. Terima kasih.